Kita akan memulai ibadah kita. Selamat hari Sabat buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, oleh karena berkat dan kasih-Nya sehingga kita boleh melalui satu minggu bekerja kita, dan pada hari Sabat yang indah ini, pembukaan Sabat ini, kita boleh bertemu melalui ibadah pada Jumat malam ini. Sebelum kita memulai acara perbaktian kita, mari kita undang Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing melalui doa. Baiklah, untuk memulai acara perbaktian kita, mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 224. Apa kita hidup dekat Yesus? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terpujilah namamu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan kasih Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu bekerja kami. Tuhan telah sertai kami dari setiap pekerjaan dan usaha kami. Hingga pada malam ini ya Bapa, kami boleh bertemu melalui media virtual Zoom, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawa oleh Ibu Pendeta sendiri. Biar kiranya Engkau yang akan urapi Ibu Pendeta supaya boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan kami yang mendengarkan, Tuhan akan kirimkan Roh Kudus ke setiap hati kami supaya kami boleh mempersiapkan hati kami supaya mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman itu bukan hanya kami dengar, melainkan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami.
Ya Bapa, banyak sekali dosa dan perbuatan yang telah kami lakukan. Kami mohon ampun, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita bersuka cita oleh karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian untuk Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Hercules Sitompul dan Morris Nababan. Dipersilahkan. Selamat Sabat bagi kita semuanya. Selamat Sabat. Syukur kita ucapkan kepada Tuhan, di mana kesempatan yang begitu luar biasa kita boleh rasakan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun melalui Zoom virtual. Bapak Ibu orang tua kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi sebelum kami mempersembahkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hercules Sitompul. Saya berasal dari Aikanopan. Saat ini sedang berkuliah di kampus Tuhan, Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara Pematang Siantar, mengambil jurusan Filsafat Teologia. Saat ini masih tingkat 3. Dan juga ini adalah saya, boleh perkenalkan? Silakan. Baik, selamat sabat buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Baik, nama saya Tamorisot Nababan. Jadi saya berkuliah di kampus Tuhan, yaitu berada di Pematang Siantar juga, yaitu XTP jurusan Teologi. Saya masih semester 2. Mungkin itu saja perkenalan dari kami, Bapak Ibu. Saat ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu pujian yang berbahasa Batak, yang judulnya Di Topi Ni Aik Jordani. Jadi semoga kita boleh mengerti dan terberkati melalui lagu ini, dan tentunya kita boleh semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
ibu nama bola sampai gaur galung bagi unang beho manda iba ni batang aegi Ramaradian mahitabe ende honna ende disipar monagi Rabdo Jesus Mause Iba ni batang aegi Ramaradian mahitabe ende honna ende disipar monagi Rabdo Jesus Mause. Amin. Amin. Terima kasih buat Saudara Hercules dan Morris Nababan yang telah membawakan lagu pujian untuk Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sembiring dengan judul Tragedi versus Happy Ending. Kami persilahkan kepada Ibu Pendeta. Sangat sahabat buat kita semuanya. Suara saya terdengarkah dengan jelas? Selamat sahabat. Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk sahabat yang suci ini. Satu sahabat kita lebih dekat lagi ke Yerusalem. Dan terima kasih kepada dua adik kami jurusan teologi dari Siantar yang ganteng-ganteng. Terima kasih lagunya sama seperti judul kita malam ini. Ya, saya pertama mendengar lagu ini, walaupun saya tidak mengerti sampai saat ini apa, tapi saya bisa artikan berarti itu adalah indahnya nanti berkumpul di tepi laut kaca Yerusalem. Itulah yang saya tangkap ya, walaupun entah gimana artinya ya, tapi mungkin itulah kesimpulannya. Pertama saya mendengarkan lagu ini di Simalingkar, ya, dan dalam minggu ini tadi saya juga mendengar itu di Lokabesi, dan hari ini juga. Puji Tuhan, terima kasih ya atas lagu yang sangat indah itu. Hari ini, malam sahabat yang suci ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, Raja kami Tuhan atas hari Sabat, mendengarkan lagu yang dibawakan oleh hamba-hambamu. Betapa jiwa kami naik, hati kami sangat rindu untuk berada di Yerusalem. Memeluk kakimu, mencium kakimu, Yesus urapi hambamu pada saat ini. Bersama dengan kami, jauhkan segala koneksi-koneksi yang tidak baik, sinyal-sinyal yang tidak baik, sehingga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Yesus Raja, dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Pada sahabat ini, judul firman Tuhan yang diambil dari buku Pengharapan, bagian ketiga, yaitu tragedi. Sebenarnya judulnya hanya tragedi. Tapi saya melihat tragedi itu endingnya itu adalah sedih. Nah, jadi pada malam hari ini bukan hanya tragedi yang kita lihat, tetapi mari kita tersenyum karena tragedi itu ada, betul-betul ada, tapi ada juga versinya adalah happy ending. Kita percaya dengan iman, kita semua yang berada di Zoom ini, dengan orang yang tinggal di rumah kita akan happy ending nanti, bukan tragedi. Nah, pada saat ini kita akan melihat sedikit latar belakang daripada tragedi itu. Kita melihat dalam waktu 3 menit. A tree in the Garden of Eden, a tree whose fruit was not to be eaten on pain of death. Passing this simple test of obedience would demonstrate Adam and Eve's allegiance to God, and fate. But someone else learned of this test of faith, and he determined to use it to his advantage. Satan was very jealous of the happy humans who were now enjoying the blessed life that he had lost. Their happy existence stood in stark contrast to his own, which was now full of guilt, sin, and misery. In his brooding resentment and anger, he was not content to leave the innocent pair alone, for sin always seeks to drag others down with it.
And so one day, as Eve was engaged in her pleasant work, she found herself alone and perilously close to the forbidden tree. It was then that Satan saw his opportunity. Using a mesmerizing serpent as a medium, the fallen angel called to Eve from the tree and thought to engage her in conversation. His charming words were carefully calculated to instill a distrust of God. Powers might it give her? And so, even though she had just met the serpent, she trusted his word above God, who had created her and provided her paradise home. So Eve ate the forbidden fruit, and soon after persuaded her husband to do the same. Adam could have chosen to remain loyal to God, but he put his love for his wife above his love for God. As our first parents gave their allegiance to the enemy, the dominion of the earth was claimed by Satan. Did Adam and Eve realize it at the time? But their one moment of these natural robes of light faded, and they became mortified by a sense of their nakedness. Shame and fear replaced their joy and peace, and they sought to cover their nakedness with relief. Everybody experienced the spiritual death. How long until they suffered physical death as well? At this point, their future held nothing but darkness and despair. Just as sin caused the fallen angels to be expelled from their heavenly home, so now, because of disobedience, Adam and Eve were driven from their garden home in paradise. Everything around them was quickly. Thorns and thistles now appeared on trees and flowers, and animals that had formerly been gentle began to kill and devour one another. The worst result was sin had separated humanity from God. Sin had burned a cataract on the soul of man, so he could no longer see the spiritual dimension. From this time on, direct communication with heaven would be limited. Sedikit sudah kita melihat awal daripada tragedi itu. Tragedi yang sebenarnya tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Tapi tragedi itu muncul karena kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Praise God. Ya, puji Tuhan. Ya, tragedi. Tragedi yang penyebabnya adalah ketidaktaatan kepada hukum Tuhan. Ketidaktaatan kepada apa yang Tuhan katakan. Ujungnya adalah maut. Tragedi ujungnya adalah maut. Maut, mati kekal selama-lamanya. Dan Yesus dalam kasihnya, ya, dalam karunia Allah ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ialah happy ending. Kalau ada satu film, memang banyak lika-likunya, ada duka, ada sukanya, walaupun itu film sangat menyedihkan, tetapi kalau ujungnya itu happy ending, senyum muka kita ini. Kita juga sekarang adalah menjadi tontonan daripada dunia-dunia yang sangat lain. Apakah kita, cerita kita, film kita, ya, adalah tragedi atau happy ending? Itu semuanya berada di tangan kita. Tuhan menyerahkan, dia sudah berikan happy ending sebenarnya. Tetapi kita, pilihan itu tetap ada pada kita. Firman Tuhan, bila kita melihat di dalam awal daripada cerita itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Kita lihat. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kamu makan. Jangan ya. Jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada dua. Ya, yang pertama, jangan kau makan. Kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Nah, kita melihat. Tuhan berkata. Ya, Tuhan berkata. Yang seperti yang sudah kita lihat tadi. Tetapi, setan berkata. Apa katanya? Setan berkata. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Kita lihat di sini ya, nanti kita melihat.
jangan kamu makan. Sampai di sini Tuhan berkata. Sampai di sini Tuhan berkata, tapi ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Raba buah itu tidak ada yang keluar dari mulut Tuhan. Yang mengeluarkannya itu, yang menambah-nambahinya adalah bapa segala pendusta, yaitu iblis. Yang kedua, ya, Yesus pada saat itu bukan Yesus ya, Tuhan ya. Tuhan di dalam kasihnya, ya, di dalam kasihnya ya. Dia berkata, jangan kamu makan, tapi dia tidak mengatakan jangan raba, tetapi apa? Setan menambahkan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, sekali-kali. Nah, setelah menambahi, apa yang ditambahi, setelah ditambahi oleh setan, dia mulai naik level yang lebih tinggi. Yaitu yang kedua, apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan yang ketiga, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Mari kita telah. Malam ini tidak banyak slide-nya, kita melihat di sini. Ya. Khotbah. Ya. Yang pertama, senjata setan ialah dia selalu mengambil ayat Alkitab. Kita melihat. Ya. Kita melihat. Dan yang kedua, dia bagaimana dia mulai menyangkal kalau sudah mulai percaya. Mari kita lihat ya. Prinsip penipuan setan sepanjang zaman selalu sama. Walau bentuknya berbeda. Ya, seperti yang pertama tadi. Kalau buku Kemenangan Akhir berkata, dia itu sama. Prinsipnya sama. Tetapi bagaimana dia itu seperti bunglon. Kalau dia ke warna hijau rumputnya, dia warna hijau. Kalau dia ke warna coklat rumputnya, dia warna coklat. Kalau dia ke warna ungu, dia kan warna ungu. Tetapi orangnya, prinsipnya, hakikinya, dasarnya adalah tetap. Yaitu apa? Mengutip firman Tuhan. Seperti yang kita lihat tadi, mengutip firman Tuhan, dia ambil sedikit, seperti sekarang ini, dia ambil sedikit, lalu bagaimana dia kutip itu, lalu dia tambahi. Contohnya bagaimana? Mari kita lihat. Sekarang ini ya, sekarang ini contohnya hari Minggu. Ya, contohnya hari Minggu. Ya. Dia tambahkan, dia buat. Hari Minggu itu adalah hari kebangkitan. Sampai di sini checklist. Benar ya kan? Hari Minggu ialah hari kebangkitan. Benar. Hari sukacita, ya benar, siapa yang bilang nggak hari sukacita, ya kan? Tetapi dia katakan itu adalah hari Sabat. Di mana-mana kita lihat sekarang hari Sabat. Saya punya teman ngajar di Dr. Mansur ini, ya, dia dari HKBP. Lalu saya juga terkejut, dia juga terkejut. Kenapa saya terkejut, dia juga terkejut? Dia berkata seperti ini. Emang Mem, hari Sabat itu hari apa? Saya terkejut melihat dia juga terkejut melihat saya. Waduh, sedalam itukah? Ya, sehingga hari Sabat pun mereka sebut sebagai hari Minggu. Sekarang ini hari Minggu disebut sebagai hari Sabat. Dia mengambil sedikit hari kebangkitan, beria-ria, dan dia mengambil sebagai apa? Hari Sabat. Bahkan dia menambahkan sebagai hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Itulah yang dibuat setan ya. Di sepanjang sejarah sampai nanti happy ending. Sampai nanti tragedi bagi orang yang mau tragedi. Dia tetap menggunakan, dia kutip sedikit, lalu dia apa? Lalu dia tambahi, ya, seperti tambahi. Seperti apa? Paskah, Paskah ya, oke aja ya, walaupun itu nggak diperintahkan. Tapi siapa suruh di Paskah itu mengambil apa? Mengutip telur yang ada di semak-semak. Wah, dari mana ini? Tidak ada dari Alkitab. Ditambah-tambahi, ya. Begitu juga dengan Kain. Kita melihat sekarang ini hati-hati kita, jangan kita tuduh Kain ya. Bagaimana dengan Kain? Kain itu pertama, bagaimana dia kutip, kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Betul 100% Kain. Ya, kita harus persembahkan kepada Tuhan. Ada orang berkata seperti ini. Ya, ada orang berkata seperti ini. Tuhan itu kaya. Betul 100%. Tapi mulai ditambahi. Sama seperti Kain. Ya. Karena aku tidak punya domba, aku seorang petani, kuberilah apel yang terbaik, kubelilah jeruk, kasihlah jeruk yang terbaik, semangka yang terbaik, kupersembahkan pada Tuhan. Dikutip ayat Alkitab, ditambahi. Hasilnya apa? Reject, ditolak. Ya, bagaimana dengan sekarang ini? Hati-hati saudaraku. Tuhan itu kaya. Saya punya temannya, Tuhan itu kaya. Ya, saya bilang ada gaji 10% ke Tuhan lah. Saya bilang gitu kan? Dia bilang, Mem, Tuhan itu kaya banget dia yang punya dunia ini. Ya, nggak perlu itu semua, Mem. Tuhan itu kaya, nggak perlu di aspal 10 kecil lah itu. Tuhan yang punya alam semesta. Betul. Tetapi ditambahi. Hati-hati saudaraku ya. Hati-hati. Nah,
Yang ketiga, setelah dia mengutip firman Tuhan, dia menambahi. Dan yang ketiga, apa dikatakan? Kamu akan sama seperti Allah. Sebelum di situ ya, saya apakan tadi ke awal dulu, adalah dusta setan yang pertama. Ya, dusta setan yang pertama ada 3. Yaitu yang pertama mengutip firman Tuhan, yang kedua adalah mengutip dan menambahi, dan yang kedua adalah sekali-kali kamu tidak akan mati. You will never die. Titik. Ayo kita melihat. Khotbah yang pertama sekali dikhotbahkan oleh setan di Taman Eden sampai sekarang ini di mimbar-mimbar gereja. Bahkan di film-film. Kalau kita tidak percaya, tanya anak kita. Si Melody coba tanya ya. Ataupun banyak anak-anak kita di rumah. Kalau dia nonton film Mickey Mouse atau yang lain lagi itu, ya, kalau si Mickey-nya itu mati, dia itu badannya cuma tidur, sedangkan arwahnya itu naik tangga ke surga. Naik tangga. Ya kan? Hal ini bukan hanya di mimbar, tetapi hampir di semua perfilman. Semua bahkan khotbah setan yang kedua. You will never die. Berarti orang yang meninggal tetapi arwahnya, ya, arwahnya, rohnya itu melayang-layang. Itu berarti apa? Berarti dia tetap hidup. Rohnya tetap hidup. Khotbah setan tetap jaya sampai sekarang ini. Dan spiritisme adalah halat setan yang paling ampuh. You will never die. Kau tidak akan pernah mati. Bahkan hati-hati anak-anak kita yang senang menonton film, katakan pada dia, itu adalah bohong. Nah, yang ketiga, kita melihat ya. Ini setan mengatakan, setelah Hawa mulai bagaimana? Mulai dia ragu-ragu, dan dia percaya kepada dusta setan, ya, dia mulai memetik, ya, dia mulai memetik apa dikatakan oleh setan, ya. Pada waktu Tuhan tahu, nah dia mulai ya, setelah dia menambah-nambahi, setelah dia membodohi, dia mulai dengan dusta yang ketiga. Dia berkata bagaimana? Kamu akan sama seperti Allah. Hati-hati saudara, ya. Apa betul hari ini banyak orang yang berpikir kamu akan sama seperti Allah? Saudaraku yang penuh kasih, sekarang ini di tengah terangnya, sangat terang benderang di dunia ini firman Tuhan. Setiap orang kalau zaman dahulu, gimana caranya pekabaran ini bisa sampai ke ujung bumi? Sekarang mau di tengah hutan manapun, kalau dia punya kalau punya paket, dia bisa, ya, dia bisa. Tetapi seperti terangnya ini menerangi dunia sekarang ini akan pekabaran firman Tuhan, seperti itu jugalah kegelapan kepada orang-orang yang merasa dirinya lebih berhikmat daripada it is written. Saya ulangi sekali lagi. Begitu terangnya cahaya, begitu terangnya sekarang pekabaran malaikat, ya, seperti terangnya itu di atas langit seperti yang pewahyu melihat, semua bisa melihat, bahkan di pelosok-pelosok dunia yang paling terpelosok, ya, seperti cerahnya itu, seperti itulah gelapnya bila mana orang membuat firman Tuhan itu di bawahnya. Itu suritan itu di bawahnya. Dia nomor 1. Dia mengkotak-katik. Kamu akan sama seperti Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Sampai saat ini betul. Ya, tahu yang baik, tahu yang jahat. Tapi banyak sekali merasa lebih hebat daripada Tuhan. Merasa lebih hebat daripada firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan mengatakan, ya, pada saat firman Tuhan mengatakan satu hal, dia bagaimana? Dia mulai menambah-nambahi. Dia mulai membuat itu di bawahnya, levelnya. Walaupun nggak 5 tingkat di bawahnya, 1 tingkat di bawahnya. Tragedi terjadi seperti Hawa, seperti Kain, dan lain-lain. Adalah pertama, berpisah dengan Tuhan. Injak jalur merah, seperti Hawa. Di saat dia berkata, Tuhan berkata, jangan, semua ini boleh kamu makan. Ya, tapi hanya satu yang tidak boleh, diinjakkannya kaki. Anak-anak muda kami semuanya yang sangat kami kasihi, begitu dengan bapak-bapak, apakah sekarang kita sering menginjak jalur-jalur merah? Hati-hati ya, hati-hati karena setan mengintai. Handphone di tangan kita. Ada di situ, nggak perlu lagi kita pergi ke tempat-tempat mesum sana. Ya, dengan ada di tangan kita bisa mengklik apa saja yang menginjak jalur merah. Nah,
pada waktu kita menginjak jalur merah, sama seperti Adam, sama seperti Hawa, maksud saya. Dia bertanya jawab dengan setan. Mulailah hati ini, di mana firman Tuhan itu ada tertulis di dalamnya. Mulailah bertanya jawab. Bertanya jawab, berargumentasi dengan setan. Setan itu bisa menyerupai apa? Bisa menyerupai pengkhotbah-pengkhotbah hebat. Ada pengkhotbah yang kita merasa, oh ini hebat sekali, dokter, profesor, ya, nggak ada apa-apanya lah dibandingkan dengan apa? Dengan pendeta DSKU, ya. Kita mulai bagaimana? Bertanya jawab. Padahal dia sudah bagaimana? Padahal dia sudah melenceng. Maaf kata, dia itu membuat dirinya lebih daripada Allah. Ya, bertanya jawab. Bisa melalui pengkhotbah, bisa melalui Google, YouTube, dan lain-lain. Ya, bahkan di hati kita ada tanya jawab. Ada tanya jawab. Dan yang ketiga, setelah kita menginjak jalur merah, setelah kita bertanya jawab dengan setan, baik melalui pengkhotbah hebat, baik melalui YouTube, baik melalui pakar-pakar sejarah, kita mulai masuk ke level ketiga. Meragukan strike testimonies. Apa itu strike testimonies? Satu saat, murid Yesus bertanya pada Yesus, Yesus, kenapa banyak yang pergi meninggalkan kita? Yesus berkata, mereka tidak sanggup. Karena teguran ini terlalu keras. Ya, strike testimonies. Ya, kita sekarang akui atau tidak akui, aminkan atau tidak aminkan, kita berada di ceiling. Kita berada di shaking and ceiling. Ya, shaking. Hanya ada satu yang membuat shaking itu. Satu golongan, dia menaikkan levelnya setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat. Roh Nubuat bukan apa yang dikatakan oleh ketua uni, ketua jenderal kongres, bukan, tetapi Wahyu sendiri mengatakan, ya, yang memiliki Roh Nubuat itu, ya, testimoni Jesus, ya, adalah Roh Nubuat. Pada satu golongan, bagaimana dia melihat semuanya, it is written, ada tertulis. Dia mulai mengaku, dia mulai memukul dadanya, menyesal dan bertobat, dan dia mulai naik ke level lebih tinggi. Sedangkan satu golongan lagi yang menyebabkan shaking itu, bukan saya yang berkata, Sister White berkata, dengan sedihnya dia berkata, apa yang membuat shaking ini? Apa yang membuat pergoncangan ini? Satu golongan, dia melihat itu semuanya, lalu dia menolaknya. Gak, pendetaku, seorang dokter, seorang profesor tidak berkata seperti itu. YouTube dan ahli sejarah berkata tidak seperti itu. Lalu dia mulai bagaimana? Lalu dia mulai membelakangi dan bahkan menentang apa yang ditulis. Dia membuat dirinya, ya, sampai ke level 4. Dia sama seperti setan. Aku adalah Allah bagi diriku. Aku lebih mempercayai apa yang ada di logikaku, apa yang ada kata YouTube, apa yang dikatakan sejarah, bahkan apa yang dikatakan oleh pendeta yang hebat itu. Dan dia mulai Allah bagi dirinya. Dia tidak percaya, saudaraku yang penuh kasih. Tragedi terjadi, ya, terjadi tragedi itu. Tragedi itu sama seperti di akhir film tadi, ya, di akhir film tadi. Apa dikatakannya? Ya, kita baca di sini. Saya garis merahi. Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka, ya, ini adalah hukuman Tuhan. Terkutuklah tanah karena engkau. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Saudaraku yang terima kasih. Ya, Kejadian mengatakan pasal 1. Semua yang diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Kalau sungguh amat baik, adakah di situ kalau kita mau memetik bunga rose ada durinya? Nggak ada. Itu nggak baik artinya, ya. Ada anak-anak kecil kami yang masih umur 3 tahun, dia mau petik, kenapa nggak nangis? Nggak ada durinya, ya. Bagaimana tadi serigala dan domba yang tadi berbaling bersama tiba-tiba bergulat-gulatan. Kapan terjadi? 1 jam, Roh Nubuat mengatakan, ya, sesaat setelah Adam dan Hawa berdosa, terjadilah apa? Karena dia adalah Tuhan, karena dialah mengatasi daripada binatang dan semua tumbuhan, terjadilah perubahan itu. Terjadilah climate change. Terjadilah climate change pada saat apa? Pada saat manusia sudah berdosa. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, bumi berkabung karena penduduknya. Ya, bumi berkabung karena penduduknya. Sekarang timbul satu pertanyaan bagi kita, ya, saudaraku yang penuh kasih. Sekarang ini
kita melihat terkadang ada rasa takut. Ya, saya sendiri ada sedikit rasa takut, jujur saja. Saya merasa sedikit kedinginan, ada seperti rada-rada demam, saya takut. Apa takut? Ya dulu, 5 tahun yang dulu saya nggak takut. Mau sakit, nggak apa-apa. Tapi sekarang ada rasa takut. Setiap hati kita ini takut. Ya, udara kita ini sudah tidak bersahabat. Air kita tidak bersahabat. Kita mau makan apel, tidak bersahabat. Semua tidak bersahabat. Ya, alam, binatang, semua tidak bersahabat. Ada lagu syair berkata, ya, aku tanyakan pahlawan. Ya, aku tanyakan pahlawan, dengarlah. Apa katanya ya? Tanyakan awan gelap. Awan gelap mengatakan bagaimana? Tragedi yang sangat ya. Kita tanya laut, kita tanya semua, kita tanya, menanyakan, mengatakan bahwa apa? Dunia tercemar oleh karena penduduknya. Saudaraku yang penuh kasih. Kita tidak perlu takut akan semua itu, karena Tuhan menjanjikan happy ending buat saya dan saudara. Dikala kita kembali ke awal, dikala kita kembali ke awal dan tidak menginjak jalur merah dan tidak mau, ya, dosa nggak pernah datang satu, ya, saya sering bilang ya, dosa nggak pernah datang satu, dosa itu datang berempet seperti kereta api, seperti rantai, satu dosa menghasilkan dosa yang lain, dosa yang menghasilkan dan akhirnya berantai lagi. Saudara yang perlu kasih, hindari itu semuanya. Happy ending sudah tersedia bagi kita. Kita berada di kasih karunia, ya. Sahabat lalu kita mendengarkan, kita berada di dalam kasih karunia. Kita sudah berada di dalam kasih karunia. Kita tidak di luar kasih karunia. Ikan berada di laut, ya. Cacing berada di tanah. Kita berada di kasih karunia. Ya, ikan kalau dia keluar dari air, matilah dia. Cacing kalau keluar dari tanah, apalagi dia ke daerah panas, matilah dia. Kita juga bisa keluar dari kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih Yesus pada kita. Dan karena saking kasihnya kita pada dia, karena kasihnya kepada kita, dia membuat satu laut, satu pagar, 10 hukum. Ada tertulis, jadilah seperti anak kecil. Ya, mari kita ikuti, jadilah seperti anak kecil. Kita teruti itu semuanya. Jangan mau menginjak jalur merah, apalagi bertanya jawab, apalagi bertanya kepada YouTube dan ahli sejarah. Dan it's okay. Kalau itu mendukung Alkitab, it's okay, terima aja. Tapi kalau tidak, tinggalkan. Tuhan memberkati kita, dan kita akan bertemu di Yerusalem baru dalam suasana happy ending. Tuhan berkati kita. Saya sampaikan firman ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih buat firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Ibu Pendeta Sembiring kepada kita malam hari ini. Kita masih punya waktu, mungkin di antara kita ada yang ingin memberikan tanggapan melalui pertanyaan ataupun tambahan, keterangan tambahan untuk berkaitan dengan firman Tuhan malam ini, dipersilahkan. Baik, coba kembali kita review tentang cerita yang sering kita dengarkan. Di dalam Kejadian 3, ayat yang ke-6, ternyata sebenarnya Adam itu bersama-sama dengan Hawa pada waktu itu. Tetapi banyak sering kita mendengar cerita Alkitab atau siapapun bahwa dikatakan Adam dan Hawa terpisah. Kira-kira mana yang tepat untuk hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan Kejadian 2 ayat 15 minggu lalu kita belajar bahwa ayat 16, semua tanaman buah-buahan boleh bebas kita makan, tetapi pada saat engkau memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, engkau mati. Tapi ternyata tidak mati. Ada gambaran yang lebih tepat menggambarkan kenapa tidak mati pada waktu itu Adam dan Hawa memakan buah itu. Mungkin itu pertanyaan untuk membuka wawasan kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas dua pertanyaannya, Pak Turangan. Mungkin sebelum Ibu Pendeta menjawab, ada di antara kita yang mau menjawab pertanyaan Bapak Turangan? Saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada, silakan Ibu Pendeta langsung saja dijawab. Terima kasih Pak Turangan. Sebenarnya itu keterangan tambahan juga itu ya. Jadi itu hanya filmnya, walaupun film itu dibuat oleh orang Advent ya, film itu adalah perfilman Adventnya. Soal itu ya nggak menjadi masalah ya. Maka dia bersama, ya saya percaya saja ya, karena Alkitab berkata mereka bersama pada waktu itu. Terima kasih Pak Turangan atas membuka wawasan kepada kita semuanya. Dan yang kedua tadi, coba ulangi dengan ringkas Pak Turangan sekali lagi. Kenapa pada saat itu tidak mati? Oh ya, terima kasih ya. Di sini ada jurusan teologi ya. Oke, nanti bisa ditambahkan ya, adik kami yang sudah tingkat 3. Tentu pengetahuannya sudah banyak ya. Oke, jadi kenapa dia tidak mati? Ya, pasti kamu akan mati. You surely die. You surely die. Ya, nah, saya masih ingat. Ada seorang, pas waktu saya kelas baptisan, ya, ada seorang Pak Pendeta. Dia mengambil sebuah pohon. Kami duduk di bawah pohon, lalu dia mengambil ranting itu. Dia patahkan seperti ini. Dalam waktu 5 menit, ini tidak ada bedanya antara daun yang sudah, cabang daun yang sudah dipetik tadi, dengan pohon ataupun daun yang tetap tinggal di dahan. Tidak ada bedanya dalam waktu 5 menit. 10 menit, hampir ada. 1 jam, apalagi sudah 1 hari, sudah layu itu. Ya, sudah layu dia. Nah, hal yang sama juga terjadi kepada kita. Ya, hal yang sama juga terjadi pada kita. Adam dan Hawa. Ya, walaupun mereka hampir mencapai umur 1000 tahun. Ya, bagi Tuhan, Petrus mengatakan bagi Tuhan 1 hari itu adalah 1000 tahun. Ya, bayangkan kalau kita berpikir nanti sore tetanggaku meninggal. Anggota tetangga ya, sedih banget. Nanti sore kucingku meninggal, ya. Kita bilang, atau saya bilang sama suami contohnya, Pak, ini kucing kasih makan banyak karena dia akan mati. Walaupun dalam waktu 5 jam dia belum mati, tapi saya mungkin mengetahui bahwa dia akan mati sore nanti. Bagi Tuhan, 1 hari adalah 1000 tahun, ya. Pasti meninggal. Surely, dia pasti meninggal. Walaupun sekarang ya 70 tahun, 40 tahun kita sudah meninggal. Jadi itu dimaksudkannya. Saya rasa Pak Turangan ini sudah ngerti penuh, hanya supaya kita menambah wawasan aja. Terima kasih Pak Turangan. Atau ada dari Pak Turangan sendiri atau dari anak kami yang kelas semester 6 sudah, tingkat 3. Disilahkan. Baik, saya rasa Bu Pendeta sudah sangat jelas ya menambahkan pertanyaan dari Turangan. Ya sepertinya kalau kita baca dari ayat itu, bahwasanya firman Tuhan mengatakan, Allah sendiri mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi bukan Tuhan katakan, pada saat engkau memakannya, engkau akan mati langsung. Ya, kita boleh cerna mungkin dari kalimat firman Tuhan ini, bahwasanya ketika Adam memakan buah pohon itu, Adam dan Hawa memakan buah pohon itu, mereka akan mati. Mereka akan mati, pasti mati. Itu firman Tuhan. Nah, bukan berarti pada hari itu juga. Nah, tapi kita lihat sekarang Adam dan Hawa sudah mati apa belum? Nah, pasti sudah. Berarti apa yang difirmankan oleh Tuhan, akibat dari pelanggaran hukum itu pasti upahnya mati. Nah, mungkin itu saja keterangan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mungkin masih ada saudara-saudara kami yang mau memberikan tanggapan atau keterangan tambahan. Silahkan. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Jadi pertanyaan Pak Turangan tadi, mungkin Pak Turangan mungkin bisa lebih jelas menjelaskannya barangkali ya. Tapi saya sedikit tambahkan seperti apa yang pernah saya ketahui, bahwa pada saat setan
menggoda Hawa, memang si Adam tidak berada di samping si Hawa, karena si setan tahu bahwa perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Jadi kesempatan ini digunakan oleh setan Lucifer mendekati Hawa supaya pertimbangannya tidak agak lemah, ya, kira-kira begitu. Itu yang saya tahu. Nah, waktu manusia itu sudah melakukan pelanggaran, melawan perintah Tuhan, maka secara rohani mereka sudah langsung mati. Hubungan mereka dengan Tuhan sudah langsung putus. Nah, itu kerohanian mereka sudah mati. Itu yang dimaksudkan pada saat itu mati. Namun wujudnya atau fisiknya masih hidup, seperti yang Ibu Pendeta bilang tadi, hampir ya 900 tahun lebih, hampir 1000 tahun lagi dia hidup. Tetapi ya secara rohaninya mereka sudah mati. Nah, mereka punya kesempatan hidup, atau manusia bisa kesempatan hidup, harus ditebus oleh apa? Ditebus oleh kematian Yesus Kristus. Hanya oleh karena kematian Yesus Kristus lah kita masih memiliki kesempatan atau peluang untuk hidup. Karena kita secara rohani memang sudah mati oleh karena pelanggaran nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Saya pikir itulah yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat tambahan dari Bapak Simbolon. Sudah semakin jelas tentang pertanyaan ini. Mungkin masih ada lagi. Mungkin saya bertanya ya, ini lebih ke aplikasi dalam hidup. Kalau cerita tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa ini, saya pikir ini berkaitan dengan pikiran kita. Dari pikiran kita di situ bertarung, sering sekali pikiran kita bertarung antara yang baik dan yang jahat. Kemudian kita akan melakukan suatu tindakan berdasarkan keputusan dari pikiran kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui yang mana merupakan jalan Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita tidak salah langkah menjadi suatu tragedi yang buruk dalam kehidupan kita, atau supaya kita tahu yang mana bukan jalan Tuhan itu atau kehendak setan. Karena sama seperti Hawa tadi, pasti dia berpikir gitu, ini Tuhan katakan, sementara setan katakan gini. Pada akhirnya pikiran yang baik itu terkalahkan oleh karena pengaruh setan. Seperti itu juga kepada kita. Bagaimana cara kita supaya kita tahu yang mana pikiran yang baik yang menurut Tuhan dan mana yang pikiran yang tidak baik dari setan. Terima kasih, itu pertanyaannya. Terima kasih. Silahkan, saudara-saudaraku semuanya. Silahkan diberi tanggapannya ataupun jawaban. Silahkan. Boleh saya tanggapi ya? Silakan Pak sendiri. Iya, pengalaman Hawa dengan Adam ini kita bisa lihat, dan juga pengalaman Yesus sendiri, bahwa sebenarnya kita ini hanya akan aman ya apabila kita bersama dengan sahabat kita. Seperti Hawa, kalaulah dia di situ ada Adam, saya pikir dia akan bisa bertanya sama Adam. Jadi mesti ada rujukan. Jadi Hawa nggak boleh percaya pada diri sendiri. Kita juga nggak boleh percaya pada diri sendiri.
Adam pun nggak boleh percaya pada diri sendiri. Pendeta pun nggak boleh percaya pada diri sendiri. Karena ya yang selamat itu yang berjalan bersama Yesus ya. Jadi kalaulah itu sudah menjadi satu contoh, kita juga begitu. Bergabunglah kita dengan saudara kita, ya minimal di Zoom kayak gini. Kalau ada masalah jangan selesaikan sendiri, tanyakan sama yang dekat dengan kita atau kita percaya dia bisa menjawab. Ya kita bersyukur karena dalam organisasi kita ada pendeta kita yang memberikan jawaban. Tapi minimal di rumah kita ada Roh Kudus ini dalam hati kita, dan kemudian buktinya ada di dalam Alkitab gitu. Jadi jangan pernah kita berdiri sendiri, tapi berjalanlah bersama Tuhan. Jangan pernah percaya pada diri sendiri, tetapi percayalah sama Tuhan. Saya pikir itu jawabannya supaya kamu jangan pernah tersesat daripada pendapat-pendapat mana yang baik, mana pendapat yang buruk. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sembiring. Mungkin ada lagi saudaraku yang mau menambahkan, dipersilakan. Karena boleh jujur katanya ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silakan. Ya, nah, saya hanya mengambil satu ayat Alkitab. Kita boleh baca dalam Amsal pasal 21 ayat 2. Amsal pasal 21 ayat 2 dikatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi bagaimana kalau kita melihat bahwasanya itu berasal daripada Tuhan, sama seperti yang dikatakan Tulang Sembiring tadi, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Itu salah satu kunci utama. Karena setiap orang, kitab Amsal mengatakan bahwasanya setiap orang itu jalannya adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Ya, mungkin saja Hawa pada saat itu merasa dirinya sudah benar. Nah, inilah salah satu. Kemudian kita boleh baca dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita ingin membedakan manakah kehendak Allah, salah satu kunci adalah tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita sudah menjadi serupa dengan dunia ini, maka hal-hal benar itu akan menjadi buram bagi kita. Ya, kadang kesalahan itu bisa saja menjadi benar bagi kita kalau kita sudah serupa dengan dunia ini. Tapi kalau kita sudah tidak serupa dengan dunia, pastinya hal-hal benar itu akan cerah di hadapan kita. Hal-hal yang salah itu memang betul-betul terpampang di hadapan kita. Tapi kalau kita sudah serupa dengan dunia ini, mencintai dosa, maka hal-hal benar itu juga akan menjadi apa? Menjadi sangat-sangat tidak terlihat di hadapan kita. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mungkin Juli sudah puas ya, Jul? Udah dapat ayat Alkitab. Boleh saya tambahkan sedikit? Izin. Oh, boleh, Bang Togap, disilakan. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kita mengetahui apakah yang kita pikirkan itu berasal dari Allah atau dari setan gitu ya, kira-kira Julia. Halo. Jadi iya, Bang. Sebenarnya pertanyaan ini pun juga dulu sering sih jadi timbul gitu kan. Jadi aku pernah ada belajar pernah terbaca sih sebenarnya di buku Roh Nubuat Kebahagiaan Sejati bab 5 yang mengenai penyerahan diri, paragraf ke-12. Mungkin saya bacakan ya di kalimat terakhirnya. Engkau dapat memberikan kemauan padanya, lalu dia akan bekerja di dalam engkau dan mengerjakannya semua sesuai dengan keridlaannya. Dengan demikian, semua tabiatmu akan dibawa kepada pimpinan Roh Kudus, Roh Kristus. Keinginan-keinginanmu akan dipusatkan padanya, pikiran-pikiranmu akan setuju dengan dia. Artinya di sini apa? Yang saya tangkap adalah bahwa ketika memang kita benar-benar apapun yang kita maui, kehidupan kita benar-benar serahkan padanya, ya pada akhirnya memang tabiat kita, apapun yang kita pikirkan itu memang berasal dari Allah. Itu aja sih sebenarnya.
yang mau saya tambahkan gitu. Jadi intinya di sini adalah kata kuncinya penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan, dan itu konsisten gitu. Jadi pada akhirnya apapun yang kita pikirkan ya itu memang benar-benar berasal dari Allah gitu. Kalau saya artikan dari buku Kebahagiaan Sejati. Sekian, Jul. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sudah terjawab. Baiklah, oleh karena waktu kita sudah habis, saya berikan kesempatan untuk Ibu Pendeta, mungkin ada closing statement. Terima kasih kepada semua tambahan. Luar biasa ya, anak-anak muda, orang tua. Saya bangga pada kalian ya. Sangat baik jawabannya. Marilah kita menjadi anak kecil di dalam Tuhan, percaya penuh kepada firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri hidup kita ini dengan happy ending. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Sembiring yang telah membagikan firman, dan terima kasih buat partisipasi kita semua. Saat ini kita akan menutup acara ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 246, Ya Yesus Aku Rindu Jadi Suci, nanti doa penutup oleh Ibu Pendeta Sembiring.
kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus, Raja kami, Tuhan atas hari Sabat. Terima kasih untuk hari yang mulia ini. Engkau bersama dengan kami. Engkau yang menguduskan, Engkau memberkati, dan kami beristirahat dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu di dalam garis terakhir daripada final kehidupan kami. Kami mencapai happy end. Berada di bawah kaki-Mu, Yesus, di laut kaca, di Yerusalem yang baru. Kuduskan kami. Berkati kami, tolong kami di dalam perjuangan kami setiap hari. Di saat ini kami datang sebagaimana kami adanya. Ampuni kami semuanya yang hadir ya Tuhan. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kecemaran kami. Dan berkati kami semua yang ada di sini. Orang-orang tua kami, berikan mereka umur yang panjang dan kesehatan. Anak-anak muda kami, berikan mereka pekerjaan dan sukacita bahkan melimpah di dalam kehidupan mereka. Berkati semuanya tanpa terkecuali ya Tuhan. Karena kami datang meminta di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Raja kami. Amin. Baiklah, demikianlah ibadah Vesper kita pada malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Ben Ababan. Baik, terima kasih atas firman yang disampaikan Ibu Pendeta. Semoga ini menambah pengetahuan dan juga menjadikan kita lebih dekat satu langkah lagi menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan mungkin pengumuman sementara belum ada, nanti jadwal